Itu katanya kalau dikasih apa ya kepiting itu Iya. dia akan lalai Mas Tigor. Itu Tuyul gimana? ini apa ya, ibarat anak kecil ini bocah. Kalau bocah ini ada mainan. Satu contoh, anaknya Mas Raka, Dek suruh ini mama ngambilkan piring. Oh iya sebentar. Nah, dia enggak lihat tengah mainan di situ. Di perjalanannya. tengah perjalanan dia lihat mainan, oh kok seru ya, udah aku Mainan mainin. aja, jadi Akhirnya lupa dia lupa ambil piring. tujuan awalnya apa. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Jayang wis nandang. Gimana Mas Tigor? Alhamdulillah. Baik kan? Jadi gini Mas Tigor, tadi kan kita sudah membahas tentang babi ngepet ya. Jadi di sesi kedua ini saya ingin tanya tentang seputar pesugihan ngipri monyet Mas Tigor. Ngipri monyet. Ngiprinya ini, monyetnya ini. Gimana itu maksudnya ngipri monyet itu Mas Tigor? Hampir mirip seperti babi ngepet, cuma perwujudannya ini adalah Seekor seekor monyet. kera. Kera ya berarti. Seekor kera. Itu Kebanyakan ngipri monyet ini keranya warnanya beda. gimana Mas? Kalau kera ini kan ada yang abu-abu, Abu-abu, putih, putih, hitam. Tapi kalau ngipri monyet ini paduan sama 3 warna kera tersebut. Belunteng gitu Mas Tigor berarti. Bulunya ini 3 warna. Oh 3 warna Iya. ya? Berarti Campur. ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Terus di area ciri-cirinya mana kera jadi-jadian, mana yang bukan kera jadi-jadian. Jadi-jadian. Itu gimana Mas Tigor? Kalau kera jadi-jadian, yang sini ini ada bulu, Hmm. cuma yang sini tanpa bulu. Dadanya nggak ada bulunya. Dada sini Kayak perut, King Kong ya berarti ya? iya kayak King Kong, tanpa bulu. Hmm. Terus bermata merah, Hmm. terus gini dari sorot matanya ini beda. Kalau yang kera biasanya kan lebih dominan ke kuning. Kuning. Kalau Kuning. yang ngipri monyet ini lebih ke arahnya warnanya merah-merah, kayak merahnya ini apa ya, merah daging. Merah daging ya. Merah daging. Ada juga yang warnanya hitam. Matanya. Matanya hitam, tergantung daerah-daerahnya ini daerah mana. Karena ngipri monyet ini daerahnya banyak sekali. Apalagi di daerah kita ya, di negara kita ini banyak sekali lokasi-lokasi untuk pemujaan si siluman kera tersebut. Oh, berarti dipuja terus dijadikan ada keluarga seperti diadopsi gitu Mas Tigor. beda daerah, beda Beda caranya. caranya. Ada lagi yang menumbalkan anaknya sebagai kera. Ada lagi kita yang mengambil kera tersebut dari tempat mereka, kita ambil. Ada kita sendiri yang berubah menjadi kera. Oh, berarti ada yang ditumbalkan sehingga ketika anaknya mati berubah menjadi seekor kera Seekor gitu kera. ya. Terus yang kedua, kita ambil kera yang ada di alam situ, Dibawa pulang. dibawa ke lokasi pulang. Mm-mm. Dibikinkan satu ruangan, dibikin sesaji. Kalau babi ngepet kan setiap malam tertentu ya. Kalau kera ini lebih dominan mirip tuyul, jadi setiap hari harus ada yang namanya persembahan di dalam ruangan tersebut. Terus ada lagi yang ketiga si pelaku yang berubah menjadi kera jadi-jadian. Untuk cirinya, untuk perbedaannya dari golongan 1, 2, 3 hampir persis. Jauhnya dari kera yang asli sama kera jadi-jadian. Terus perbedaan lagi kukunya. Kalau sang kera ini kan kukunya biasanya hitam, terus keabu-abuan. Kalau ngipri monyet, jari-jarinya ini ya jari-jari ini. Jari-jari ini, manusia. Ya, cuma ada bulunya. Tapi wajahnya sudah mirip monyet ya? Wajahnya saya tidak bisa membedakan antara Monyet asli sama monyet asli sama mirip-mirip jadi-jadian karena hampir. Berarti yang paling dominan tadi adalah dominan ke dadanya manusia tidak ada sebenarnya. bulunya ya? Dada ini tidak ada bulunya. Terus ini apa? Biasanya kalau laki-laki lagi kan ada Gulu menjing. gulu ini menjing. apa? Ya, gulu menjing. Kalau si ngipri monyet biasanya lebih ada ininya. Menonjol gitu ya? Menonjol. Terus Mas Tigor, kalau si ngipri monyet ini pengoperasiannya gimana? Kalau si babi ngepet tadi kan menggesek-gesekkan tubuhnya di tembok, uangnya bisa didapatkan. Kalau si ngipri monyet ini gimana Mas Tigor? Kalau tingkah lakunya, cara kerjanya ya mirip sama monyet, tinggal comot-comot ngambil. Beda sama tuyul, beda sama babi ngepet. Cuma dia sudah lebih aktif.
tidak bisa dilihat sama orang tidak lain bisa. gitu. Jadi sulit kita membedakan mana yang namanya kera jadi-jadian, mana yang ini tingkahnya monyet asli. Tapi kalau secara masuknya dia dari rumah, itu dia masuknya dari atap. Dari atap. Oh. Jebol atap berarti Mas Tigor. Bukan jebol. Kalau di rumah Nembus genteng gitu gitu. ya. Di sini kan ada genteng, biasanya di atas genteng itu ada kaca. Pernah lihat? Iya, Dia kaca bisa untuk apa? Masuknya Cahaya itu. cahaya, dia bisa masuk dari situ. Hmm. Dan harinya Harinya si ngipri monyet ini hanya bisa beroperasi ketika di atas jam 12 malam sampai jam 3. jam 3 pagi. Terbatas sekali. Harinya Mas Tigor. Harinya bebas. Cuma Harinya waktunya bebas yang ya? terbatas. Oh, ya. waktunya yang Kadang terbatas. sehari dia bisa mengambil satu rumah saja. Dia sehari untuk ke rumah kedua, rumah ketiga mungkin tidak bisa. Agak kesulitan gitu agak ya. kesulitan berhubung dengan waktu. Oh, Kalau untuk persembahannya ya kita ibaratnya merawat kera seperti apa gitu aja. Oh. Cuma dia lebih ada tetesan darahnya ini si pelaku. Kalau kita ngambil, kalau kita yang berubah jadi kera itu ada ritualnya sendiri yang tidak bisa saya share di sini. Oh iya. Berarti seperti babi ngepet tadi ya, manusianya Hampir berubah mirip, jadi kera. hampir mirip. Terus Mas Tigor, seperti itu kebanyakan di mana sih Mas Tigor kalau daerahnya? Itu bisa disebutkan enggak? Kalau daerahnya kita janganlah menyebutkan nanti takutnya ya ada kontroversi, ada yang tersinggung. Intinya perbedaannya monyet gaib sama monyet-monyet apa? Biasa ini pada bedanya umumnya. jauh sekali. Monyet gaib ini akan muncul di hari-hari tertentu ini tambah lebih banyak. Misalnya Mas Aka pernah melihat suatu tempat. Ini aneh ya, kadang monyet ini keluar dan kadang tidak. Kalaupun tidak, sembunyinya di mana? Di pohon juga tidak ada, di kolong jembatan juga tidak ada. Ternyata di situ ada yang namanya pintu gaib untuk transisi menuju alam dunia sama alam mereka. Oh. Nah, gitu, si Mas pelaku pencari pesugihan ngipri monyet itu harus melakukan beberapa ritual. Misalnya 7 ritual, 12 ritual. Misal di ritual pertama, kedua, ketiga sukses berjalan ya, belum tentu di ritual keempat mereka akan diiyakan. Jadi misalnya kita cari pesugihan belum tentu di ACC gitu ya. ngipri monyet, si orang ini dikasih persyaratan dengan persyaratan sekian apapun itu sanggup enggak, oke lah dicoba dulu. Ada yang sukses dari persyaratan ketujuh, ada yang gagal. Kebanyakan mereka yang gagal gini, di situ ditunjukkan satu sumur, disuruh lihat. Nah di sumur ini loh yang akan jadi tumbal gitu ya. Oh berarti disuruh melihat di air sumur tadi ya? Kalau kamu ingin yang ditumbalkan, siapa ingin tahu, ditunjukkan ke air sumur ini. Biasanya di persyaratan ke-4, ke-5, ke-6 ditunjukkan. Ditunjukkan Berarti beda daerahnya. Itu orang yang dikasihi gitu ya maksudnya. Orang atau sing keluarganya yang paling disayangi mungkin ya. Tapi biasanya yang ada hubungan dengan darah. Nah, waktu itu saya pernah bertanya sama orang yang melakukan pesugihan ngipri monyet. Tak tanya, Pak, dulu pernah melakukan ini toh? Iya, saya pernah, Mas. Tapi saya enggak tega ketika melihat lubangan air ini loh, kok ini wajahnya anak saya. Berarti batal ya? Iya, dia persyaratan ke-1, ke-2, ke-3 oke. Di persyaratan ke-4, ke-5, ke-6 ya dilihat selalu wajahnya anaknya. Saya enggak sanggup, Mas. Ya sudah membatalkan itu. Kalau membatalkan gitu ada resikonya nggak, Mas? Enggak ada, karena tidak belum persyaratan terakhir ya. Belum ditandatangani. Kalau sudah persyaratan terakhir semua oke, kita melakukan satu ritual saja berarti sudah oke. Berarti itu sama halnya seperti manusia itu dikasih pilihan, Mas Tigor. Iya, Ya? dikasih pilihan. Dengan Jadi untuk mengipri monyet ini tadi atau melakukan pesugihan ngipri monyet ini tadi, manusia itu dikasih pilihan sampai 1 hingga 7 untuk 7, berpikir, ada yang 12. untuk berpikir dia lanjut atau tidak. Heeh. Dia mau ke jalan lurus apa ke jalan ini gitu ya. Iya. Oh. Tatak-tatakan. Berarti yang menguasai ngipri monyet ini jenis jin yang bagus dong Mas Tigor kalau dia masih mengasih pilihan. Gini loh Mas, apa ya? Tidak ada yang namanya jin bagus. Intinya kenapa toh kok ada persyaratan seperti ini? Sebenarnya ada juga yang diminta. Ibarat kita punya proposal ke dalam perusahaan, kita berikan. Pak, saya mau bikin acara, ini proposal saya. Oh, ini sungguh-sungguh atau Ya, enggak sih sungguh-sungguh. gitu ya? Terus dicek, aku mau ACC proposalmu dengan persyaratan sekian. Nanti nama perusahaan dicantumkan di panggung, nanti di nama-nama ini harus dilakukan ini. Ini bisa enggak? Ternyata apa? Di sini ada poin-poinnya, ada platinum, ada gold, ada lain-lainnya. Gini aja, perusahaan saya mau
Mas ini proposalmu saya tak ikut yang platinum. Platinum nanti dapatnya apa saja? Dapatnya nanti perusahaan Bapak akan diucapkan oleh MC di acara. Kalau yang Mas ini lebih ke seluruhan, nanti nama perusahaan akan disebut. Nah, Berkali-kali. sama. Ya sudah, kalau gitu aku kasih uang kamu 10 juta. Aku ambil yang gold. Wah, enggak bisa, Pak, kalau 10 juta. Kalau yang gold ini persyaratannya harus nominal 25 juta. Berarti juga ada ini Ada ya, penawaran, ada gitu. negosiasi. Wes rada dikurangin, ada ditambahin. Nah, di pesugihan juga seperti itu, apalagi ngipri monyet. Jadi ada timbal baliknya. Maka dari itu kebanyakan orang yang kepepet dan benar-benar kepepet. Tapi kebanyakan saya berdoa agar orang yang pikirannya gelap ini disadarkan. Jangan sampai kita sekali-kali masuk yang namanya pesugihan ngipri monyet ataupun pesugihan apapun atau yang lainnya. Jadi untuk proses musrikarisasi atau penyekutuan dengan Tuhan itu tadi kan ada tahapannya, Mas Tigor ya. Tidak semudah itu, tidak semudah itu. Tidak sekali hari ini kita cari pesugihan langsung di ACC, tidak. Ada beberapa waktu sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pun belum bisa. Berarti dilihat kesungguhannya untuk keluar dari akidah agamanya gitu, Mas Tigor gitu. Ya. Berarti itu termasuk jin yang bagus kalau menurut saya. Menurut saya, Mas Tigor. Terus Mas Tigor, seperti halnya ngipri monyet, Mas Tigor ya. Itu setiap hari berarti bisa mengambil uang berapa, Mas Tigor? Atau sebanyak mungkin? Bedanya sama tuyul, babi mekep beda karena gini. Ngipri monyet ini bisa nyedot kayak energi rezeki. Misalnya Mas Raka di situ di rumahnya enggak punya uang gitu. Tapi kok ada rezeki 10%. Tak sedot. Mas Raka golek kerjaan apa gak iso? Tetangganya itu, Mas Tigor? Tetangganya. Keren. Nah, biasanya gini, si A kok iso sugih ya, kok bisa kaya raya. Ini yang sebelahnya cari apapun kok enggak pernah bisa, jualan apapun enggak pernah bisa. Mungkin rezekinya kesedot ke situ Iya, gitu ya. ada itu. Tapi kebanyakan dia ini lebih mencuri kalau monyet. Mencuri energi berarti, Mas Tigor. Mencuri potensi rezeki itu tadi. Potensi rezeki bisa, terus uang juga bisa. Monyet ini, monyet, babi ngepet, tuyul ini tidak bisa ngambil uang dalam kondisi ini. Uangnya gelinting. Ini disampaikan nggak apa-apa, Mas Tigor? Nggak apa-apa, nggak ada risiko ya untuk semen ya? Nggak ada risiko. Jadi babi ngepet, tuyul, terus apa namanya? Ngipri monyet. Kalau uangnya kondisinya lurus atau kejepit, digapit gini, dia masih bisa. Tapi kalau digelinting gini, dia nggak bisa. Berarti dilinting aja, Dilinting. Misalnya kita punya berangkas yang sering kehilangan uang, berangkas ini di blok sama cermin. Ini mungkin kesulitan untuk makhluk-makhluk itu ngambil. Jadi cermin yang sini cermin, dia nggak bisa ngambil. Dia kesulitan. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang bayangan, mana yang uang asli. Oh, gitu Mas Tigor ya. Berarti cermin itu fungsinya untuk mengecoh mereka barang-barang itu. Agar tidak bisa mengambil mana yang uang asli dan mana yang bukan. Keren Mas Tigor. Terus katanya Mas Tigor, kalau pesugihan tuyul itu katanya kalau dikasih kepiting itu dia akan lalai, Mas Tigor. Itu tuyul gimana? Ini ibarat anak kecil ini bocah. Kalau bocah ini ada mainan. Satu contoh, anaknya Mas Raka, Dek suruh ini mama ngambilkan piring. Oh iya sebentar. Nah, dia enggak lihat mainan di situ. Di tengah perjalanan dia lihat mainan. Oh kok seru ya, udah aku mainin aja. Jadi dia lupa tujuan awalnya apa. Gitu ya. Berarti lebih mudah dikecoh si tuyul tadi. Tuyul ini kayak bocah. Walaupun usianya ratusan tahun, ribuan tahun, yang namanya tuyul ya kayak bocah. Berarti itu dari korban aborsi, Mas Tigor ya, si tuyul itu. Ada 10%, ada 90% tidak. Oh, berarti kemungkinan kecil dari korban aborsi itu hanya 10% ya? 10%. Jadi gini, ada bayi bajang gitu ya. Nah, terus ada orang yang memang asli tuyul dari sananya. Asli dari sana. Asli dari sana itu kayak narik, ayo ikut kelompok aku aja. Banyak tuyul yang bisa bekerja, banyak tuyul yang tidak bisa bekerja. Ada. Gitu Mas Tigor ya? Tuyul ini sering datang ini tidak pandang waktu sebenarnya. Terus bener nggak Mas Tigor kalau si tuyul ini suka netek atau Bener. Netek, makan, ya kayak bocah.
Misalnya si A ini memelihara tuyul. Di hari tertentu tuyul ini pengen netek, pengen mainan, pengen bercanda ya, dia harus nurutin. Gitu ya. Berarti sama halnya seperti anak kecil pada umumnya gitu. Jadi ya? orang aneh, orang pemelihara tuyul asli yang dia punya istri perempuan. Dia enggak pernah hamil tapi kok maaf ya agak saru di area payudaranya ini kok membesar terus kayak uratnya itu kelihatan. Dia bisa jadi melakukan karena itu. Dinenenin sama Tapi si tidak tuyul semua 75% orang pemelihara tuyul seperti itu tidak. Tapi ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri tingkah lakunya ini memang terbiasa. Terus misal ada orang yang gunjing dia, kayak lo ngingu tuyul, dia denger gitu ya. Dia lebih ke cuek kayak orang nggak tahu. Tenang, pura-pura nggak tahu gitu. tenang, Malah lebih tenang gitu. malah lebih tenang. Terus Mas Tigor, apa benar Mas Tigor pesugihan itu bisa saat hari-hari akhir ketika kita mau dijemput oleh malaikat maut itu bisa memberatkan kita? Sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Itu belum dampak yang lainnya. Dampak yang lainnya misalnya gini, apa sih yang namanya pesugihan, walaupun ini ada jin yang mengambil, itu tanpa kita sadari sebenarnya rezeki kita yang akan datang sama rezeki anak turun kita. Si pelaku kaya raya punya bisnis. Berarti itu rezeki itu bukan dari jin tapi diambilkan dari anak keturunan kita, Mas Tigor? Iya, tapi yang dicuri itu digantikan sama rezeki anak tuyulmu, anak turunmu gitu. Jadi misalnya masyarakat punya tuyul gitu loh, nyolong. Memang benar tuyul ini ngambilnya uang orang. Tapi di garis bawah yang diambil ini adalah rezeki anak cucu kita. Sedangkan orang yang diambil ini dapat gantinya lebih dari yang lebih. Misalnya orang yang diambil hari ini dia kehilangan 100.000 gitu ya. Anak turunnya lebih dapat banyak. Bahkan dia sendiri pun hari ini saya diambil 100.000 tuyul gitu. Tanpa disadari 7 hari kita dapat kelipatan berapa lipat dari Tuhan. Ada gantinya. Sedangkan si pelaku pesugihan habis ini. Walaupun sekarang kaya, mungkin besok anak turunnya akan merasakan bisa miskin, sama sekali miskin. Itu kan namanya karma, Mas Tigor ya. Nah makanya. Terus Mas Tigor, kata Mas Tigor kemarin karma itu tidak bisa diturunkan, ya kan? Itu berarti dampak dari karma orang tuanya, Mas. Orang tuanya, kalau beda loh. Kalau yang pesugihan sama apa yang kita lakukan beda. Kalau gitu kita ya. melakukan, kita benci dengan orang, tapi orang itu tidak ada masalah dengan kita. Kita sakiti dia, kita hujat dia, kita pakai cara yang tidak masuk akal, tidak wajar. Ini karma kita sama mereka. Itu yang nggak bisa diturunkan, bisa diturunkan. Tapi kalau yang namanya karma nggak bisa terputus itu. Ya tadi. kalau karma perjanjian gaib, otomatis rezeki kita jika tidak sampai yang diambil adalah rezeki anak turun kita. Nah, ini ada kata-kata orang sugih 7 turunan dimakan uangnya tidak habis. Dan juga ada kata-kata orang pelaku pesugihan 7 turunnya tidak bisa melakukan pekerjaan. Tidak bisa mendapatkan rezeki yang selayaknya, ini cukup. Mas Tigor, ini ngomongin tentang perjanjian antara jin atau para gaib gitu ya. Nah, ini saya ingat satu kisah, Mas Tigor. Ketika ada danyang Jawa dan danyang Kalimantan, Mas Tigor. Nah, ini mungkin pada era kerajaan atau mungkin era Pak Soekarno, ini ternyata ada perjanjian, Mas Tigor. Jadi apapun yang dibawa dari Kalimantan, jika masuk ke Jawa itu akan habis. Tapi jika dimakan atau dijadikan rumah di Kalimantan, dia akan sukses. Itu gimana menurut Mas Tigor? Kalau tentang perjanjian gaib sih sebenarnya. Sebenarnya ada, tapi kita tidak perlu lah. Sebenarnya saya tahu, tapi kita tidak perlu membahas yang sekiranya terlalu menjerumus ke salah satu pihak. Nanti takutnya ada salah satu pihak yang tidak terima. Tapi kalau kita kan kita cuma sebagai informasi saja, sebagai orang yang harus berpikir nalar, rezeki, kalau rezeki itu didapatkannya dengan barokah, dengan baik, entah kita tinggal di daerah manapun. Kita dengan prinsip yang baik, insya Allah tidak ada yang namanya kita kolab, tidak ada yang namanya kita bangkrut. Dari manapun, rezeki ini halal dan tidak halal. Kalau kita membawanya rezeki ini halal, dimanapun kita berada, entah di Jawa, entah di Kalimantan, entah di Bali, entah di luar negeri, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya
bangkrut. Tapi kalau kita satu caranya sudah salah, kita Dengan kikir menipu tidak orang mau lain. beribadah dengan nipu orang lain, terus macam-macam lah caranya, ya insya Allah tidak akan bisa bertahan lama rezeki tersebut. Walaupun dalam apa ya, dalam kesuksesan itu del gitu Mas Tigor. Iya, mungkin dari kekikirannya orang, cara perhitungannya orang, Kesombongannya dan lain-lain. jadi tidak ada, kita harus mengupas siapapun, intinya dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Siap. Baik Mas Tigor. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Mas Tigor, silakan monggo. Pesan saya tidak banyak, sekilas saja. Intinya gagal-gagalnya kita, sekepepet-kepepetnya kita, jangan sampai kita berada di jerumusnya barang salah, terutama tentang pesugihan itu aja. Dan jangan mudah kemakan hoak Mas Tigor. Iya, ya. dan jangan mudah kemakan hoak. Babi beneran dikira babi ngepet, Iya. kasihan babinya. Dikira tuyul, begitu ditangkap, ternyata anaknya malam-malam lari-lari. Iya Mas Tigor. Siap. Siap. Terus Mas Tigor, untuk kekonsletan ini bisa dibahas sekarang atau kapan Mas Tigor? Untuk konsletan saya kumpulkan dulu, mungkin sekitar 2 hari lagi atau 3 hari kita akan bahas. Intinya saya berpesan kepada semuanya, jaga kesehatan, jaga keseimbangan alam. Kalau pengen alam berpihak pada kita, alam mengerti dengan kita juga harus berpihak dan mengerti dengan keadaan alam. Itu Siap. aja, harus positive thinking, jangan pernah kita takut. Intinya apapun yang terjadi, kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Terus mengulas kemarin Mas Tigor. Ini nggak habis-habis ini, nggak apa-apa. Sedikit aja ya. Untuk mengulas kemarin saat kita di warung mana yang santren itu? Ini warung Jawa. Warung budaya Jawa bener nggak? Bukan. Yang kemarin Mas Tigor bilang ada kapal tenggelam. Oh iya, iya. Nah, ingat. dan itu 4 ternyata bulan lalu. terjadi juga Mas Tigor ya. Terjadi. Itu 4 bulan yang lalu. Bahkan saya kemarin nggak sadar kalau Mas Tigor berkata demikian. Iya. Tapi karena ada yang komen, akhirnya saya koreksi. Loh, Ya, kita sendiri pun juga tersiksa gitu. Dengan kalau dipilih harus mengetahui gambaran-gambaran, saya memilih untuk tidak pernah ingin mengetahui. siap. Dan mari kita berdoa untuk korban kapal tenggelam ini Mas Tigor, semoga mendapatkan tempat terindah di sisinya Mas Tigor. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada lagi Mas Tigor, ternyata Mas Tigor. Ya. Yang harusnya mengayomi, yang harusnya mengayemi, yang harusnya melindungi malah dibunuh. Ada ya kemarin ya? Sudah terjadi. Kalau nggak salah di Papua ya? Iya, jadi saya berharap apapun pandangan tidak akan pernah terjadi. Itu aja harapan saya. Terus ada lagi Mas Tigor, arak-arakan pejabat. Itu juga sudah Kecelakaan. terjadi ya. Iya. Biar nanti dicari sendiri. Iya. Oke, kayaknya sementara gitu dulu Mas Tigor. Semoga pertemuan kita kali ini menjadikan manfaat bagi kita terutama dan Amin. bagi teman-teman semuanya Mas Tigor. Amin, ya Rabbal Terima alamin. kasih atas informasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Mas Tigor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.